Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kadian dari Bimbel Simpeta. Pada hari ini kita akan membahas latihan soal ujian kenaikan kelas untuk mata pelajaran geografi. Di KD 3.1 yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan topik letak wilayah Indonesia. Kita lihat soalnya. Berdasarkan letak negara Indonesia pada gambar di samping, maka pernyataan yang benar adalah, pada gambar ini merupakan letak Indonesia di posisi silang antara benua Asia dengan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak Indonesia, di sini kita membaginya ada letak astronomis, yaitu berkaitan dengan garis lintang. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi berdasarkan garis lintang ini, dan kalau kita lihat di matahari, berarti 0 sampai 23 derajat itu merupakan iklim tropis. Maka salah satu cirinya adalah suhunya lebih dari 18 derajat Celcius. Berarti kalau kita lihat option yang A, Indonesia memiliki iklim tropis, berarti itu masuk ke letak astronomis. Apakah sesuai dengan gambar? Tidak ya. Kalau kita lihat yang E, Indonesia memiliki pembagian waktu. Di sini di letak astronomis salah satu dampaknya adalah memiliki perbedaan waktu. Berarti yang E merupakan dampak dari letak astronomis. Next, letak geografis, yaitu berkaitan dengan posisi terhadap wilayah lain. Artinya, posisi Indonesia terhadap wilayah yang lainnya. Sama seperti di gambar, yaitu Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa yang akibatnya? Pertama, ada angin monsun. Angin monsun yaitu angin yang kamu kenal dengan angin monsun barat dan timur. Kalau barat, maka datangnya dari benua Asia, maka akan menyebabkan hujan di Indonesia. Sedangkan angin monsun timur akan menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Kemudian dampaknya yang kedua adalah sebagai jalur pelayaran. Kenapa jalur pelayaran? Kita lihat posisinya karena memang di antara dua benua dan dua samudra. Di sini Indonesia menjadi penghubung antara benua Asia dengan benua Australia. Kemudian di sini di antara dua samudra juga menjadikan Indonesia itu sebagai transit dari pedagang-pedagang dari benua Asia maupun benua Australia, maupun yang datang dari arah Samudra Pasifik. Semuanya itu transitnya di Indonesia karena pedagang-pedagang asing itu datang ke Indonesia, sehingga mereka itu kontak atau berinteraksi dengan masyarakat lokal yang ada di Indonesia, sehingga kebudayaan Indonesia menjadi beragam. Di sini ada jawabannya pada option C. Kita lihat ada lagi letaknya, yaitu berdasarkan letak geologis. Artinya, ini letak geologis ya, berdasarkan keadaan batuan pada bumi dan keadaan geologis. Artinya, di sini berkaitan dengan lempeng tektonik. Jadi, kalau berkaitan dengan lempeng tektonik, maka setiap pergerakannya, kalau kamu ingat di kelas 10, maka setiap pergerakan dari lempeng tektonik tentunya akan menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi ini bisa juga menyebabkan atau sebagai sebab timbulnya misalkan tsunami ataupun yang lainnya. Kemudian untuk lempeng tektonik juga ini berkaitan dengan adanya sirkum Pasifik dengan sirkum Mediterania.
Kemudian yang akan membentuk barisan pegunungan api aktif di Indonesia, atau kamu mengenal dengan Ring of Fire. Nih, Ring of Fire atau barisan pegunungan api aktif. Artinya di Indonesia berarti salah satu dampak dari letak geologisnya adalah memiliki gunung api aktif. Kemudian karena gunung ini kalau meletus mengeluarkan material-material dari dalam bumi, maka Indonesia kaya potensi mineral dan logam. Berarti yang option B dan option B itu merupakan dampak dari letak geologis. Sedangkan untuk kesamaan flora dan fauna, maksudnya adalah sebelum zaman pencairan es, kamu mengenal adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda, benua Asia ini dengan Sumatera, dengan Kalimantan dan Jawa, sebelumnya menjadi satu yang kamu sebut dengan paparan Sunda. Kemudian paparan Sahulnya benua Australia dengan Papua, dulunya menjadi satu daratan. Nah, hewan-hewan yang di daratannya pernah menyatu dahulu sebelum pencairan es ini memiliki kesamaan flora maupun kesamaan fauna. Ada gajah di Sumatera, ada juga ini di daerah India. Nah, itu semuanya memiliki kesamaan-kesamaan. Begitu juga flora fauna yang ada di benua Australia dan dengan Papua, itu juga memiliki kemiripan. Oke, jadi kita sepakat ya, jawabannya adalah yang C, karena berdasarkan posisi silang Indonesia, artinya adalah berdasarkan letak geografis. Masih dekade yang sama, dengan topik yang sama, dengan pertanyaan yang berbeda tentunya. Oke. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke, kita langsung saja. Berdasarkan gambar di samping, maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, gambar ini merupakan peta lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Dia lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, ditanyakan adalah pernyataan yang benar, ya kan? Berkaitan dengan gambar ini, yang mana? Yang pertama, Indonesia memiliki jenis tanah yang beragam. Ya, tentunya karena kita memiliki gunung api aktif, kemudian sini ada pergerakan lempeng tektonik. Pembentukan geologi Indonesia yang beragam itu menyebabkan salah satunya jenis tanah yang beragam. Kemudian yang kedua, memiliki curah hujan yang tinggi. Kalau kamu ingat di slide sebelumnya, curah hujan yang tinggi berarti dia merupakan dampak dari letak geografis. Sedangkan di gambar ini adalah letak geologis. Yang ketiga, Indonesia memiliki potensi rawan bencana gempa bumi. Ya, tadi kalau berkaitan dengan lempeng, maka tentunya akan berkaitan dengan bencana gempa. Kemudian yang keempat, Indonesia dipengaruhi oleh iklim monsun. Nah, kalau dipengaruhi oleh iklim monsun, tadi berarti berkaitan dengan letak geografis. Kemudian yang kelima, Indonesia dilalui oleh Ring of Fire. Nah, ini tentunya tadi berkaitan dengan lempeng tektonik sehingga membentuk pegunungan api aktif atau cincin api aktif. Kemudian yang keenam, keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Aturan kalau kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu kesamaan flora dan fauna di Indonesia. Oke, jadi jawabannya kita pilih adalah 1, 3, dan 5. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke KD 3.2, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Soalnya, topiknya adalah karakteristik bioma di dunia. Ada ciri hutan, tumbuhan liana dan epifit, 2 heterogen, 3 homogen, 4 berdaun jarum, 5 meranggas, dan 6 memiliki kelembapan yang tinggi. Berikut yang termasuk ciri bioma hutan hujan tropis adalah
Oke, kita lihat. Kalau kamu ingat-ingat, bioma itu ada 7 ya. Nah, pertama kita ingat ada bioma tundra. Bioma tundra ini, kalau kamu urutkan, dia berada di daerah kutub. Nah, daerah tundra itu merupakan di daerah kutub, artinya dia itu selalu diselimuti es dan memiliki ciri dia biasanya tumbuhannya itu cuma lumut dan musim panasnya itu cuma sebentar, sisanya adalah gelap dan selalu tertutup oleh salju. Itu di iklim tundra. Kita turun ke bawah, yaitu di bioma taiga. Bioma taiga itu kalau kamu lihat, biasanya persebarannya ada di daerah iklim sedang. Bawahnya kutub ada iklim sedang. Nah, bioma taiga ini dicirikan dengan daunnya itu berdaun jarum. Tanaman-tanamannya itu berdaun jarum. Kamu kalau di Indonesia paling mudah melihat pinus. Nah, itu dia tanaman itu berdaun jarum. Buat apa dia berdaun jarum? Kenapa dia berdaun jarum? Daerah taiga itu kan masih daerah salju ya, artinya dia masih daerah-daerah dingin. Artinya curah hujan juga sedikit. Nah, untuk mengurangi penguapan, maka daunnya dia berbentuk jarum, tidak lebar-lebar seperti yang ada di Indonesia. Next, bioma hutan musim. Kalau kamu lihat di iklim matahari, dia biasanya berada di iklim subtropis. Nah, di bioma hutan musim ini terdiri dari 4 musim: musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, di sini hutan musim ini ciri pohonnya adalah meranggas. Nah, dia akan meranggas pada musim dingin. Artinya kenapa dia meranggas? Berubah warna, ya kan? Dari tadinya hijau, kemudian dia lama-lama kuning dan lama-lama rontok. Itu tadi menyesuaikan dengan kondisi pergantian iklimnya. Oke. Kemudian ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput itu ada yang kamu sebut dengan sabana ini, yang ada pohonnya. Jadi padang rumput yang diselingi oleh pepohonan namanya sabana. Tapi kalau padang rumput tanpa adanya pepohonan namanya stepa. Nah, stepa ini bisa di daerah dingin, bisa di daerah-daerah tropis ya, di Indonesia bisa. Kemudian apalagi biomanya? Bioma gurun. Nah, kalau bioma gurun cirinya mudah. Bioma gurun pada siang hari maka suhunya sangat panas, sedangkan pada malam hari dia cenderung akan dingin. Artinya amplitudo hariannya itu besar. Pergantian dari panas ke dingin itu cepat dan drastis. Nah, tanaman apa yang dapat menyesuaikan dengan kondisi iklim gurun, dengan bioma gurun? Salah satunya adalah tanaman kaktus. Nah, kaktus ini dapat beradaptasi di daerah gurun yang sangat panas. Yang terakhir adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini berada di daerah tropis, daerah khatulistiwa. Ya, tentunya adalah Indonesia. Ciri-cirinya kamu dapat lihat hutan-hutan yang ada di Indonesia, khususnya di bagian Kalimantan, di bagian Sumatera. Nah, itu hutan hujan tropis yang dapat kamu amati secara langsung. Cirinya bagaimana? Dia memiliki kelembapan yang tinggi. Pohonnya itu juga memiliki kanopi, artinya sini ada daun-daunnya ini, ya kan, memiliki cabang yang banyak, atau seperti kamu lihat kanopi itu ilustrasinya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin itu memiliki kanopi yang kalau kamu bilang itu bisa berteduh di bawahnya. Nah, yang seperti payung itu namanya kanopi. Nah, itu salah satu ciri hutan hujan tropis. Kemudian ada tumbuhan liana dan epifit. Liana itu adalah tumbuhan yang melilit.
melilit tanaman. Contohnya adalah tumbuhan rotan. Kalau kamu tidak tahu tumbuhan rotan, kamu bisa lihat pokoknya tanaman-tanaman yang melingkar atau melilit tanaman lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh tanaman di hutan hujan tropis. Yang kedua adalah adanya tumbuhan epifit. Epifit itu artinya tanaman tersebut bergantung atau numpang hidup di tanaman lain. Contoh gampangnya adalah tanaman anggrek. Nah, itu paling banyak loh di Kalimantan dan terkenal ya. Oke, kita balik lagi ke soal kita, yaitu ciri bioma hutan hujan tropis. Dari yang pertama, tumbuhan liana dan epifit, jelas ya, tadi merupakan ciri hutan hujan tropis. Yang kedua, tumbuhannya heterogen, jelas. Kalau heterogen itu merupakan juga salah satu ciri hutan hujan tropis. Kenapa? Dia banyak sekali tanaman dan tumbuhannya. Tidak seperti bioma-bioma lain yang jumlah tanamannya itu sedikit sekali. Kemudian homogen. Kalau homogen itu artinya cenderung sama tanamannya. Kalau yang sama bisa taiga, bisa tundra. Kemudian bisa berdaun jarum, berarti ciri taiga. Meranggas itu merupakan hutan musim, kelembapan tinggi merupakan ciri dari hutan hujan tropis. Maka yang kamu pilih adalah nomor 1, 2, dan nomor berapa? 1, 2, dan nomor 6. Oke. 1, 2, dan nomor 6. Jawabannya B ya. Next. Masih dengan KD yang sama dengan karakteristik bioma di dunia. Bioma gurun, nah tadi kita sudah bahas, memiliki tumbuhan khas yaitu kaktus. Kaktus dapat beradaptasi di daerah gurun karena memiliki lapisan lilin di seluruh batang. Adanya lapisan lilin pada kaktus berfungsi untuk A. Mempermudah proses penyerapan air hujan, B. Menghindari suhu lingkungan yang panas, C. Memudahkan penyerapan saat embun pagi, D. Mengurangi tingkat penguapan, dan E. Membantu mendapatkan sumber air tanah. Kita baca di sini yang perlu digarisbawahi adalah kaktus dapat beradaptasi di daerah gurun karena memiliki lapisan lilin di seluruh batang. Lapisan lilin di seluruh batangnya itu artinya adalah kita balik lagi. Karena di sini daerahnya tandus dan panas, maka fungsi awalnya adalah dia untuk mengurangi tingkat penguapan. Nah, itu dia. Berarti jawabannya ya D. Oke. Nah, ini ya yang D. Oke. Kita lanjut ke masih dengan karya yang sama, kemudian topiknya yaitu persebaran fauna di dunia. Kalau kamu lihat peta ini, apa kamu ingat ada 6 region pembagian fauna di dunia? Oke, kita baca dulu soalnya. Wilayah dengan nomor 2 seperti gambar merupakan persebaran fauna. Ada yang ingat? Oke, kita mulai dari nomor 1. Ada daerah Nearktik namanya. Daerah Nearktik ini kan peta benua Amerika ya. Dia didominasi negara-negara yang ada di Amerika Utara. Nah, hewannya apa aja? Antelop, rusa, dan beruang. Beruang kutub ya. Kemudian yang kedua, daerah neotropik. Daerah neotropik ini merupakan daerah Amerika Selatan. Contoh negaranya itu adalah Brazil. Nah, itu seperti itu. Di sini ada hutan Amazon. Hutan Amazon ini memiliki fauna endemik. Salah satunya yaitu misalnya kelelawar penghisap darah, belut listrik, ikan piranha, armadillo. Pernah lihat film kan yang ada di TV mengenai piranha? Nah, itu kan salah satu contohnya dia adalah menceritakan di hutan Amazon itu sendiri. Kemudian next, di nomor 3 kita memiliki daerah Ethiopian. Ethiopian itu merupakan daerah Afrika ya. Ini kan benua Afrika, berarti negara-negara yang ada di Afrika ini termasuk ke dalam zona Ethiopian. Hewannya apa aja? Gajah Afrika, unta, jerapah, maupun kuda Nil. Oke, kita next ke nomor 4.
Ya, benar, Palearktik. Palearktik ini daerah-daerah apa yang paling ujung? Rusia ya, Rusia, daerah-daerah Rusia, kemudian daerah-daerah Eropa. Nah, hewannya apa saja? Bison, panda, lynx, serigala, harimau Siberia, beruang kutub, maupun rusa. Oke, nomor 5 tentunya kamu tahu dong, yaitu disebutnya daerah oriental. Daerah oriental ini contohnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara, misalnya paling dekat, India, Malaysia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Maka hewannya adalah harimau Sumatera, tapir Malaysia, tapir juga ada ya. Kemudian di Indonesia, kemudian gajah, kerbau air, badak bercula 1, dan yang paling terkenal adalah komodo. Kemudian kita masuk ke nomor 6. 6 tentunya benua apa? Oke, benua Australia. Benua Australia itu hewannya ada kanguru, platypus, dan kuskus. Nah, sementara di sini yang dijawab yang harus kamu identifikasi adalah nomor 2. Nomor 2 itu merupakan hewan-hewan yang ada di benua Amerika, negara-negara Amerika bagian selatan atau Amerika Selatan. Kita lihat antelop yang A. Antelop itu masuk ke mana? Nearktik. Ini ya, salah berarti ya. Yang option A itu otomatis salah. Kalau ada yang salah, kita langsung tidak usah dipertimbangkan lagi. Yang B, bison. Bison itu bison, lynx, dan kanguru. Dari kangurunya saja, ini merupakan daerah zona Australia. Bison berarti Palearktik, bukan ya. Kemudian yang C, kudanil, badak, dan platypus. Badak itu hewan khas mana? Oriental kan? Kudanil daerah Ethiopia. Berarti yang C juga salah. Kuskus, harimau piranha. Harimau itu merupakan hewan khas biasanya dari oriental. Piranha benar itu daerah neotropik, tapi kuskus dan harimaunya kan bukan dari daerah nomor 2 ini, daerah neotropik. Berarti kita jawabannya ya E, belut listrik, piranha, dan armadillo. Oke, benar ya. Oke, next. Kita masuk ke KD berikutnya, yaitu mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ini biasanya paling sering keluar ya. Di sini saya rangkum aja, jadi banyak optionnya. Kita baca soalnya. Barang tambang yang dihasilkan dari wilayah angka 2, 4, dan 5 pada peta antara lain. Oke, kita lihat di sini. Biasanya daerah-daerah Sumatera bagian pesisir bagian timur ini biasanya banyak terdapat tambang minyak bumi. Nomor 1 ini dia penghasil minyak bumi. Nomor 4 di sini merupakan Kepulauan Bangka dan Belitung, sehingga menghasilkan timah putih. Yang kedua ini yang ada di Kalimantan, daerah Martapura, dia menghasilkan intan. Yang ketiga daerah Sulawesi identik dengan nikel. Sedangkan yang kelima di Papua itu biasanya dia minyak bumi. Sedangkan yang keenam ini daerah Tembagapura, ada tembaga, ada emas, di sini juga ada minyak bumi. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 2 itu adalah tadi apa? Ini ya, intan. Nomor 4 timah putih, dan 5 adalah minyak bumi. Jadi jawabannya ya A. Sorry. Oke, jawabannya adalah yang A. Next. Nah, ini sedikit yang dibuat, tapi ini kelihatannya agak rumit dan kurang jelas ya. Kita lihat yang ini saja. Nah, kita lihat di sini pesisir bagian timurnya itu banyak terdapat minyak bumi. Kemudian di depan sini ada Pulau Bintan yang menghasilkan bauksit. Di sini Pulau Bangka Belitung menghasilkan timah. Di sini ada daerah Bukit Asam, ada penghasil batu bara. Di Kalimantan, sini tadi Martapura ada intan. Kemudian kalau di Kalimantan di paling atas itu ada batu bara.
bawahnya adalah minyak bumi. Oke, kalau di Papua kita lihat di sini bagian kepalanya itu adalah minyak bumi, kemudian di sini ada tembaga, kemudian juga ada nikel dan minyak bumi, tentunya juga ada emas. Ini daerah-daerah Tembagapura. Jadi biasanya dikasih di sini itu berupa yang paling sering adalah minyak bumi. Kalau di daerah Sulawesi, dia biasanya yang diberikan di soal itu ditanyakan adalah nikel. Ini yang bagian sini, tengah-tengah ini ya. Oke, next. Kita masuk ke topik pembangunan berkelanjutan, masih dengan KD yang sama. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pemanfaatan kincir angin untuk pembangkit listrik. 2. Menanam hutan bakau di sepanjang pantai. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Gerakan penggunaan tumbler. 5. Meningkatkan penggunaan energi listrik. Dan pertanyaannya adalah, berdasarkan pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan pembangunan berkelanjutan? Oke, kita lihat apa sih pembangunan berkelanjutan. Nah, menurut Emil Salim, Sustainable Development adalah salah satu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber daya alam manusia dalam pembangunan. Ada 3, moral, ekonomi, dan ekologi. Kalau moral berarti berkaitan dengan manusianya ya, moralnya bagaimana. Kita harus selaras juga dengan perekonomian, tapi perekonomian juga harus selaras dengan lingkungannya, dengan kata lain ekologi. Artinya, pembangunan berkelanjutan ini bagaimana sumber daya yang ada saat ini dapat dilihat oleh generasi yang akan datang. Kita lihat dari pernyataan yang nomor 1, pemanfaatan kincir angin sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini merupakan salah satu cara pembangunan berkelanjutan di bidang energi, artinya menggunakan energi alternatif yaitu kincir angin. Yang kedua, menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Nah, ini berarti untuk menjaga ekosistemnya ya, supaya tetap lestari. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu tidak ya. Yang keempat, gerakan penggunaan tumbler. Nah, saat ini itu sedang di sekolah-sekolah, mungkin sekolah kamu sudah mengadakan gerakan penggunaan tumbler. Kenapa diadakan kayak gitu? Supaya mengurangi sampah plastik. Jadi kita membawa botol minum dari rumah berupa tumbler. Kemudian yang kelima, meningkatkan penggunaan energi listrik. Tentu tidak ya, berarti jawabannya 1, 2, serta nomor 4. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Oke. Next, KD selanjutnya adalah menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia dengan topik ketahanan pangan. Oke, kita lihat. Kasus kelaparan di Papua pada tahun 2018 menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan maraknya busung lapar adalah karena ketidakmampuan masyarakat untuk membeli pangan dan memproduksi pangan. Berdasarkan wacana tersebut, komponen yang tidak terpenuhi untuk mencapai ketahanan pangan adalah, kita lihat apa sih ketahanan pangan? Nah, ketahanan pangan itu mencakup ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, dan stabilitas. Ketersediaan artinya jumlah pangannya itu harus tersedia, harus mencukupi. Kemudian dari segi kualitas tentunya harus memenuhi. Kemudian dari akses, artinya pangan-pangan yang sudah tersedia dan berkualitas ini harus dapat diakses atau dengan kata lain dapat dijangkau oleh masyarakat. Percuma ya kalau tidak dapat dibeli atau tidak dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat pada akhirnya akan kelaparan juga. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas. Artinya dari ketersediaan dan kualitas pangan itu harus stabil seluruhnya. Artinya jumlah produksinya harus stabil. Kenapa? Kalau tidak stabil tentunya akan mengganggu stok dan tentunya di sini
akan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pangan secara keseluruhan. Artinya pasti kalau stoknya itu tidak stabil atau berkurang, nah kita hadapi misalkan musim kemarau atau musim hujan, biasanya sawahnya pada banjir, atau musim kemarau sawahnya menjadi kering dan dua-duanya menyebabkan gagal panen dan itu menyebabkan ketidakstabilan pangan. Nah, otomatis biasanya harganya kan mahal, sehingga di sini masyarakat akan kesulitan mencapai akses pangan. Nah, ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pangan sama dengan kasus yang ada pada soal ketidakmampuan masyarakat untuk membeli pangan dan memproduksi pangan, sehingga jawaban yang tepat adalah kalau ketersediaan pangan berarti bukan, stabilitas bukan, akses pangan, kualitas pangan, program pangan. Yang paling tepat adalah berkaitan dengan akses pangan. Next. KD-nya masih sama, tetapi topiknya berbeda, yaitu mengenai penganekaragaman pangan. Pernah dengar? Oke, kita baca dulu soalnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki pangan alternatif seperti jagung maupun umbi-umbian. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras yang disebut sebagai, kita lihat, Indonesia punya banyak pangan alternatif ya, artinya maksudnya gini, selain makan nasi bisa juga makan singkong sebagai penggantinya, bisa juga jagung atau ubi-ubian ataupun sumber karbohidrat yang lain seperti kentang, artinya tidak bergantung pada nasi. Nah, penganekaragaman pangan seperti itu atau tidak bergantung pada nasi itu namanya diversifikasi pangan. Nah, berarti jawabannya yang mana? C ya, diversifikasi pangan, karena pada soal ini pangan alternatif seperti jagung, umbi-umbian. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras, disebut sebagai diversifikasi pangan. Oke, selanjutnya KD 3.4 menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Topiknya adalah menghitung CBR, angka kelahiran. Ya, angka kelahiran atau kematian? Oke, pada tahun 2019, penduduk di suatu negara berjumlah 20 juta jiwa. Jumlah bayi yang lahir pada tahun tersebut adalah 30.000. Berapa nilai CBR-nya? Angka kelahiran kasarnya. Oke, terus masih ingat rumusnya? Oke, nggak ingat ya? Ini ada angka kelahiran kasar, yaitu CBR. Rumusnya birth itu berarti kelahiran, P penduduknya berapa, kemudian dikali 1000 konstantanya. Oke, kita masukin angkanya. B 30.000, jumlah bayi yang lahir, kemudian penduduknya adalah 20 juta jiwa dikali 1000. Hasilnya 1,5 jiwa. Tergolong apa? Kalau lebih dari 3, tergolong tinggi. Kalau sedang 2-3, kemudian rendah kurang dari 2. Angkanya adalah 1,5 jiwa. Berarti kurang dari 2. Tergolong rendah. Di sini berkaitan dengan kebijakan. Ada pronatalitas dan antinatalitas. Pronatalitas artinya mendukung kelahiran. Artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu akan mendukung jumlah kelahiran, misalnya memberikan tunjangan anak untuk PNS ataupun pegawai yang lainnya, atau memberikan jaminan persalinan, memperbaiki fasilitas kesehatan. Nah, itu akan mendukung jumlah kelahiran. Dan antinatalitas berarti menghambat kelahiran. Contohnya adalah penggunaan KB, kemudian berarti lawannya mencabut tunjangan anak atau pembatasan anak, misalkan cuma hanya 2 yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, berarti jawabannya apa? 1,5, berarti angkanya 1,5 antara B, D, dan E. Cuma kebijakannya apa nih? Berarti kan dia kelahirannya rendah. Kalau kelahirannya rendah berarti
itu kita harus apa? Pronatalitas atau antinatalitas? Ya, pronatalitas ya. Jadi kita harus mendukung jumlah kelahiran, artinya menambah kelahiran. Berarti jawabannya adalah ya B, memberikan tunjangan kepada anak. Kalau yang menggalakkan program KB berarti kan antinatalitas, diberlakukan bagi yang kelahirannya tinggi. Kemudian penundaan usia pernikahan, ini sama bagi yang kelahirannya tinggi. Oke. Masih dengan KD yang sama, dengan topik yang berbeda, yaitu mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini artinya perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini kita lihat soalnya. Satu, fenomena masuknya penduduk desa ke kota setelah Idul Fitri dan Natal. Yang kedua, Tini Indonesia menikah dengan George yang Inggris dan menetap di Inggris. Yang ketiga, Budi berangkat dari Cikarang jam 7 menggunakan KRL untuk bekerja di BSD. 4. Faisal mengikuti study tour dan menginap di Bali. Yang kelima, setelah pensiun dari pekerjaan di kota Jakarta, Pak Andi kembali ke desa Sukamekar untuk menetap. Manakah pernyataan berikut yang termasuk fenomena penduduk, urbanisasi, dan sirkulasi? Oke, kita lihat di sini materinya kalau kalian lupa. Pertama, ada mobilitas, itu dibagi dua, mobilitas permanen dan non-permanen. Kita bahas dulu yang permanen. Permanen itu ada internal, yaitu berupa urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ruralisasi artinya dia setelah dia tinggal di desa, kemudian dia bekerja di kota. Setelah pensiun, dia balik lagi ke desa. Itu namanya ruralisasi. Transmigrasi, pemerataan penduduk. Pemerataan penduduk ini pernah dilakukan pada periode sebelumnya, artinya memindahkan dari penduduk yang padat ke daerah penduduk yang sedikit jumlah penduduknya. Next, ada mobilitas permanen tapi yang eksternal. Yang kamu sering dengar imigrasi, emigrasi, remigrasi. Imigrasi itu apa sih? Dia penduduk dari luar negeri menjadi penduduk dalam negeri kita. Kita contoh misalkan Indonesia ya, misalkan dia dari kewarganegaraan Inggris ya kan, contohnya nih seperti di soal, kemudian dia itu menikah dengan orang Indonesia sehingga dia menjadi warga negara Indonesia. Berarti dia dari luar negeri ke dalam negeri, dari luar negeri ke Indonesia. Emigrasi yaitu dalam ke luar, berarti dia itu tadinya warga negara Indonesia, hanya saja dia keluar dari warga negara Indonesia, artinya dia keluar dari negara NKRI dan memilih menjadi warga negara lain. Remigrasi artinya yaitu kembali ke tanah air. Jadi setelah lama di luar negeri, kemudian dia balik lagi ke Indonesia. Ini contohnya adalah sama seperti ruralisasi, hanya saja di sini skalanya skala internasional. Kalau di sini berkaitan dengan desa kota, kalau di sini berkaitan dengan antar negara. Yang terakhir, mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen itu terdiri dari komutasi dan sirkulasi. Atau kamu sering dengar penduduk komuter, artinya mobilitas dalam tempo 24 jam, artinya dia PP, bolak-balik. Misalnya dia rumahnya di Bekasi tapi bekerja di Jakarta, pagi hari dia berangkat nih ke DKI Jakarta untuk bekerja, sedangkan kemudian malam hari dia kembali lagi ke wilayahnya, misalkan di Bekasi. Nah, berarti dia mobilitasnya dalam tempo 24 jam, dikatakan penduduk komuter. Sirkulasi, kalau sirkulasi yaitu menginap di tempat tujuan sementara waktu, artinya seperti kamu misalkan
ada study tour, misalkan menginap di Bali, ya kan nih, seperti soal ini. Berarti Faisal mengikuti study tour dan menginap di Bali. Berarti dia penduduk sirkulasi. Berarti yang 4 itu adalah sirkulasi. Yang mana nih? 4-nya antara C sama D. Urbanisasinya yang mana? Urbanisasi tadi kan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mana yang masuk penduduk desa dan kota? Nomor 1 atau nomor 3? Nomor 1 itu berarti fenomena masuknya penduduk desa ke kota setelah Idul Fitri. Oke, tepat ya, ini urbanisasi. Kalau yang nomor 3, dia penduduk, namanya penduduk komutasi atau komuter. Dan jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Oke. Kita masuk ke topik KD-nya dulu ya. KD 3.6 menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan kesebaran. Topiknya adalah keragaman budaya. Berdasarkan peta, bukan di bawah ya, tapi di samping, suku yang terdapat pada nomor 4 dan 5 adalah A. Sasak dan Batak, B. Sasak dan Bugis, C. Batak dan Minangkabau, D. Betawi dan Honai, E. Suku Ambon dan Madura. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1 ini merupakan daerah-daerah Sumatera, daerah Medan. Maka dia sukunya adalah suku Batak. Yang kedua di sini adalah suku Minang. Yang ketiga di sini adalah Pulau Madura, otomatis sukunya adalah suku Madura. Yang keempat di sini adalah suku Sasak, daerah Lombok. Yang kelima di sini ada, ini kan daerah Makassar ya, yaitu berarti dia sukunya suku Bugis. Kemudian di sini yang keenam di sini daerah Papua, biasanya suku Honai. Kalau suku Ambon biasanya di daerah Maluku. Oke, berarti jawabannya untuk 4 dan 5. 4 tadi apa? Suku Sasak, dan nomor 5 adalah suku Bugis. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini dia. Suku Aceh, suku Melayu di sini ada di Kalimantan dan bagian timur Sumatera. Kemudian suku Batak, suku Minang, suku Rejang, suku Lampung, Jawa, Sunda, kemudian Madura. Di sini ada Bali, kemudian ini Sasak, daerah Lombok, kemudian di sini suku Makassar, yaitu suku Makassar di bawah. Kemudian tapi kalau di daerah atasnya dia ada suku Bugis. Kemudian daerah sini ada suku Ambon, dan di bagian sini tadi ada suku Honai. Oke. Next. 3.6 menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Masih dengan topik yang sama, masih dengan KD yang sama, tapi topik yang berbeda. Keberagaman budaya bangsa sejatinya dapat memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia, namun masih ada sikap masyarakat yang masih memandang rendah suku lain dan menonjolkan kelebihan budayanya. Paham yang dimaksud adalah, dalam budaya, di sini ada beberapa paham. Pertama ada nasionalisme yang kamu kenal dengan perasaan cinta tanah air. Yang kedua ada patriotisme, yaitu sikap gagah berani dan rela berkorban untuk tanah air. Beda ya nasionalisme dengan patriotisme. Kemudian ada chauvinisme, menganggap negara lain lebih rendah dari negaranya. Etnosentrisme, memandang suku lain lebih rendah dari sukunya. Maka jawabannya adalah etnosentrisme. Karena di sini memandang rendah suku lain dan menonjolkan kebudayaannya. Masuk ke KD yang paling terakhir, yaitu menganalisis jenis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Jadi, topiknya adalah jenis dan karakteristik bencana alam. Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng tektonik dunia, sehingga menjadikan Indonesia rawan bencana geologis. Berarti kalau geologis berkaitan dengan semua yang lempeng-lempeng, apa dampaknya? Nah, berikut ini bentuk adaptasi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang Indonesia adalah, berarti kalau lempeng, semua yang berkaitan dengan gempa, ya kan? Yang A membuat rumah tingkat, yang B adat Kadialo suku Bajo,
Yang C. Upacara tolak bala di Aceh. D. Bunker di lereng Gunung Merapi. Yang E. Rumah panggung di Minang. Adaptasinya sejak zaman nenek moyang adalah kalau A membuat rumah tingkat, bukan ya. Yang B, adat Padialo suku Bajo itu adalah adat untuk menghormati alam, menghormati laut. Nah, yang C, upacara tolak bala di Aceh, bukan ya, tidak berkaitan sama sekali dengan lempeng. Yang D, bunker di lereng Gunung Merapi ini dibuat sama pemerintah, artinya maksudnya sebagai bentuk adaptasi. Tapi maksudnya di sini adalah yang kita tekankan adalah warisan dari nenek moyang Indonesia. Kalau yang E, rumah panggung di Minang. Nah, rumah panggung ini konstruksinya dari kayu-kayu sehingga apabila terjadi gempa maka dampaknya tidak begitu parah seperti bangunan beton atau tembok-tembok yang ada di kota besar ya. Oke, soal terakhir, topiknya bencana. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia tidak terlepas dari ancaman bencana gempa. Kamu adalah siswa Jakarta yang sedang belajar di lantai 2. Maka tindakan penyelamatan diri yang harus dilakukan pertama kali adalah, kalau terjadi gempa di lantai 2, apa yang harus kamu lakukan? A. Berlari ke halaman sekolah. B. Bersembunyi di bawah meja. Yang C. Berlindung di balik lemari. D. Menuju ke ruang terbuka di kelas. Yang E. Berdiam di dalam kelas. Jadi, ketika gempa, kamu kalau lihat orang-orang Jepang, pertama-tama dia akan bersembunyi dulu di bawah meja. Artinya di bawah benda-benda yang dapat melindungi diri kamu. Setelah reda, dia baru keluar, perlahan-lahan dia keluar menuju daerah yang lapang. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B, bersembunyi di bawah meja. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan ujian kenaikan kelas atau UKK Geografi hari ini. Kamu dapat menghubungi atau mengunjungi bimbelsentrata.com. Sampai bertemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.